Pemirsa, ini udah di kebun pemirsa ya. Nah, kebun ini para kelawan Alkah. Situ makam pemakam muslimin, situ makam Kristiani, umat Kristiani. Nah, ini buahnya bapak-bapak istirahat. Ada buahnya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisa dikorek-korek. Alah, korek-korek sebentar aja kok. Oh. Piye. Dari mana? Makam ziarah, makam Bapak. Tadi ada Acil datang. Kayak Bapak Lomboknya, Pak. Alhamdulillah ini bisa buat puasaan. Jabatan Jaya. Makanya dijaga nih. Ini bebek saya di sini bilanya ulun datang buahnya curiga, lalu anak wawancara aja takutan bandar nih, takut kisah tuh takutan bandar. Pasti diudek-udek ini apa? Pasti dapat. Biasa aja kali. Kita kan ngasih tahu lawan orang-orang. Nah, informasi kan jelas, Bang. Jelas tapi nyata kan. Ya, Cari yang jelas tapi nyata. Ya, yang penting kita jangan adu domba sifatnya. Kalau jangan fitnah orang. Kalau menggibah dikit-dikit boleh kan? Ada yang retak, kita rapatkan kembali. Nah, ini cerdas Pak RT ini, pemirsa. Termuk terus. Kenapa jadi istirahat di sini? Ini sambil ya biasa sih sama Badaryo itu, senang yang sepi-sepi. Senangnya sepi-sepi. Setahu saya dari dulu senangnya sepi-sepi ya. Sepi-sepi yang nggak ketahuan orang lah. Ini jangan manis-manis Pak, biar datang. Sudah manis duluan. Jadi ulun pernah mendengar kayak itu, nah. Tahun berapa mungkin, apakah ulun sudah tinggal di sini atau belum, kan yang duluan tinggal di sini kan orang dari Jawa kan Pak, transmigrasi itu. Nah, ulun pernah dengar itu kan, kalau di kampung orang tahu semua ceritanya bahwa ada pernah yang nemu merah delima katanya. Gimana ceritanya? Pas siapa Pak? Itu Mbah Karto. Mbah Karto. Itu pas tetangga saya. Pas tetangga sampean. Tetangga ya sebelah. Ya, terima kasih Pak. Karto Rejo sekarang sudah almarhum. Almarhum. Oh. Iya, itu tahun kalau nggak salah tahun 1995 lah. Sampean pindah sini tahun berapa? Ya? 93. 93 3 tahunan lah. Ya, 3 tahun. Berarti itu masih dapat pembinaan lah. Masih dalam pembinaan. Kalau yang tran lokal udah masuk apa itu? Tran lokal sudah mulai masuk. Sudah mulai cuma masuk. Belum saling mengenal. Situ aja udah masuk, nanti masih kecil, masih telanjang bulat itu. Saya masih kecil, adik saya masih digendong. Masih gendong, saya aja sering pijat ke. Nah, gimana ceritanya dulu tuh Pak bisa dapat itu? Gini, Mbah Karto itu kan menggarap di sebelah kantor yang sekarang tuh kantor desa. Di situ kan ada pasir-pasir kan. Nah, melihat batu merah, nggak tahu itu batu merah delima atau itu nggak tahu. Nah, lalu dibawa ke paret, dicuci, dibersihkan, lalu menyebar merahnya. Paretnya itu? Iya, airnya itu loh. Paretnya besar. Airnya yang sebelah balai desa. Depan balai desa? Depan sebelah? Yang sebelahnya sana, bukan besar depannya. Dong, 2 meteran itu. Merah itu? Merah semua. Merah, lalu kaget kan. Kaget, sebetulnya tahu juga itu merah delima. Orangnya kan seneng kayak itu juga. Tapi begitu lihat kok kaget. Kaget, dia katanya sudah nggak mau ngurusin kayak itu. Sayangnya nggak ngomong sama saya. Ngomong kalau sama saya udah selesai. Masalahnya itu sama Pak Daryo lagi dicari itu. Memang waktu itu lagi nyari. Sampai seneng nyari gitu juga. Ya, seneng. Malam nggak pernah tidur Pak. Zaman itu? Ya zaman itu sampai dituduh maling ya orang 3 ini. Jangan-jangan bener-bener maling, memang pura-pura nyari itu. Ya, maling barang gaib. Maling barang gaib. Tapi ya alhamdulillah orang yang nuduh pun akhirnya nggak apa-apa ya Pak Daryo ya. Maklum bahwa sampean nyari itu. Iya, karena memang bukan mencari itu sih. Kepengen tahu sih, katanya di sini kan tempatnya daerah akar. Kayak di sekolah SMK itu kan di situ katanya bahasanya pasarnya atau kampungnya. Ada yang bilang gitu. Karena banyak yang melihat kayak kuda putih itu. Anak-anak kecil. Tangga-tangga saya kan sering melihat. Terus menantu saya sering melihat juga.
hal-hal kayak itu gaib tapi bisa dilihat. Bahkan dulu juga ada yang orang Gudang Tengah, orang mana yang hilang. Hah? Yang hilang itu saya orang 3 juga waktu itu mencariin, saya telanjang bulat. Saya juga hampir kesedot di lorong-lorong gelap itu, kayak lorong. Sampean mencariin orang. Mencariin orang. Caranya Sama telanjang bulat sama Bapak juga? Iya. Bapak duduk sini dong. Sini Jauh-jauh Pak, situ. sini Pak. Ini sama ini memang dari dulu sama ini sih CS-nya. Banyak ya nyari waktu itu, Pak? Wah, banyak bener, banyak. Cuman yang aneh ya saya sama Pak Daryo ini. Ya pas Telanjang bulat, Pak. telanjang bulat. Malam. Iya, posisinya itu di warungnya sekarang, warungnya si Madi itu. Adalah warung Jalur berapa? yang di SMK. Oh, Iya. Itu kan masih hutan. Masih hutan. Oh. Kan masih hutan, karamutingan semua. di situ posisinya. Posisinya di situ lorongnya. Jadi kayak kalau di film apa yang mencari Tuhan Ada tuh. lingkaran gitu. Nah, ada asap lingkaran gitu. kayak itu. Cuman itu hitam di titik sana putih. Sampean sadar. Kalau nggak sadar saya ketarik, orang kayak kesedot. Kayak model kesedot ke sana ke lorong itu. Ya sadar. Langsung karena saya mau kesedot langsung Nggak berani? saya panggil si Roni itu, Sahroni jalur 4 yang bawa baju saya. Lalu saya pakai baju saya. Udah, nggak ini lagi. Pulihkan naik. Hah, nggak berani juga. Nggak berani. Jadi nyari-nyari tadi. Nyari Waktu lagi itu itu. ada suara yang suara gendingan Dayak itu ada. Suara gendingan Dayak. Itu Itu malam yang itu juga. malam itu. Iya, Aku kayak sama musik- Karsono dengarkan musik- dengarkan. musik- teng-teng, teng-teng, teng-teng. Iya. Merinding. Ini pemirsa saya tempatnya ini. Merinding juga. Ini Telingannya tak coba tak tempelkan tanah makin jelas itu. Suaranya gendingannya. itu memang waktu itu sama Pak Daryo itu memang di samping seneng keluar malam, memang jarang tidur. Sekarang aja yang molor terus. Itu, Masih muda-mudanya ya beliau. Itu kan ada 4 orang kemarin tuh membuktikan bahwa memang di situ tempatnya. Jadi saya, Pak Daryo, Goman sama Pak Sajidin itu. Jadi 4 arah. Saya pas kebetulan arahnya ke kiblat. Nah, orang-orang 3 ini mendengarkan gendingan, mendengarkan nenek-nenek cekikikan. Saya sendiri yang nggak mendengar waktu itu. Sampean nggak dengar, yang lain dengar. Yang lainnya mendengar. Ini bohong nih orang 3 nih. Lalu saya hantak tanahnya duk-duk 3 kali. Dengar habis itu. Habis itu suaranya nangis semua, baru saya percaya. Loh, kok suaranya nangis? Yang lain dengar musik gitu. Enggak, habis saya hantak tanahnya pakai kaki 3 kali. Ayo kita buling lah. Mana bohong semua nih. Begitu, Saya sendiri nggak mendengar kan? Yang lain dengar, orang Lain 3. dengar. Kalau bulik, dengar juga. akhirnya mendengar menangis pada teriakan nangis. Kabur aja lah. Kabur. Lalu ada Balai desa rame. di balai desa semakin kenceng. Nah, lalu kakak saya ada si Bolot tuh. Nah, Dia kan nggak ikut, tapi mendengar itu. ikut dengar juga, padahal nggak ikut. Ikut mendengar, nggak percaya, ditempelkan telinganya di tanah. Semakin kencang di tanah itu. Memang ada itu. Bukannya banyak yang aneh lah sewaktu sama Pak Daryo. Kayak Pak Daryo mau ngambil burung juga sama saya, nggak mau ngomong itu burung itu Burung ada apa? burung lang. Yang di Kasturi yang Kasturi. Coba Pak Daryo yang bersifat Daryo. Nah, terus ada pangnya ke sana jauh. Karsono yang naik disogrok. Ini langsung sangkarnya langsung gugurnya di sini ke anunya topinya ke kepala. Apanya yang gugur ke kepala? Sarangnya. Nah terus burungnya nempel di tangan. Terus dipelihara sama Karsono. Malamnya aku diberi mimpi. Apa? Ada orang lakinya 1, biniannya banyak datang bawa bancakan cara orang bawa apa? Bancakan selamatan sajen itu. Iya. Bininya bawa sajen banyak gitu. Diserahkan saya belum sempat diterima, sudah diterima belum sempat dimakan, belum dihajatkan. Wah, aku sudah bangun. Nah terus aku ngomong sama Mbak Kasijo, harus dibalas Mbak Kasijo yang bikin. Aku ingat ambengnya 1, ada dadar, nasi ya. Nah terus endok, nah terus apem merah itu, apem yang pakai gula bang. Bikin sajen gitu. Ya serahkan. Setelah diserahkan sama Mbak Kasijo yang jawab, aku sama Karsono yang merasakan angin sama hujan, Ke hutan lagi nyerahkan. Iya. Malam-malam.
lokasinya di sini. Di sini. Krotak angin mutar gitu nah. Nah terus baunya harum. Baunya harum banget. Kita lihat lah. Sekalinya terus kawanku yang dua itu Mbak Kasijo lawan Rusdi minta pindah-pindah. Padahal itu ada ledakan. Enggak. Sampean mengharapkan apa bawa sajen itu? Supaya aman aja. supaya Oh. sudah ngambil burungnya. Oh, ini ceritanya ngambil burungnya, Iya. merasa mimpi diberi alamat, lalu Iya. takut gitu Iya. ngasih sajen permintaan maaf lah Kalau istilahnya lah. takut enggak, cuma kan Biar sananya kan biar jangan menyerahkan- bermasalah gitu lah. jawabannya sana menyerahkan anak suruh dipelihara. Jadi gini Mas Anang, Ah, waktu itu kan saya duduk di halaman nih. ah, Orang tiga ini bawa bambu. ah. Saya tanya diem aja. Woi. Orang tiga nih. Jadi Pak Caryo, Pak Rusdi, yang sekarang jadi kaum masjid tuh. Pak Kasito itu bapaknya Eko itu. Ah. Nah, saya tanya mau kemana, diem aja. Saya ikutin dari belakang. Until terus. Ya, nggak tahu kisahnya bahwa itu barang yang nggak tahu. Soalnya Mbak Kasijo tahu ada langnya kalau ditembak itu mantul Meliung. pelurunya, balik. Ditembak mantul. Ya itu makasih itu makanya diam-diam bertiga aja. Ah, Ada barangnya di situ kalau bertiga. Oh, jadi Ada. curiga ada barangnya lalu diam-diam. Diam-diam nggak mau ngajak saya Kan kisahnya. katanya itu pasti buru perindu yang di situ. Tahu juga belum merindu ternyata lah. Tahu. Udah tua, lama di Kalimantan lah, tahu juga. Jadi gitu diam-diam lalu saya ngeliat ya awalnya. Siapa tahu ada barang ini benar. Yang anehnya lagi setelah ini burung sudah dipelihara sama Pak Karsono, itu sudah disyarat di situ. Harinya ada yang mencari. Dari Kaltim tuh. Orang mencari apa? Katanya bulu perindu sudah ada yang Sudah. ngambil Pak Karsono, katanya datanya ke Pak Karsono sama Sabar. Gitu emang. Dari Pangkalan Tapi ini tuh nggak sama merasa. Kaltim. Saya Tapi nggak aku merasa. pikir, oh berarti bulu perindu sudah masuk ke di awaknya Karsono tuh paling. Makanya kan Makanya kan. Makanya ini orang jalan tol itu senang sama Orang jalan tol. Itu nggak usah pakai belum rindu, itu pakai duit itu. ini mungkin sudah kemasukan bulu perindu di dalamnya Karsono. Masa? Nggak yakin saya. sama saya juga nggak yakin. Enggak, orang itu informasinya kalau mencari ke sini dari Pangkalan Bun, Dari mimpi. dari mimpi ada orang Ada namanya orang Karsono, yang dapat Hah? bulu perindu dan besi kuning itu. besi kuning. Besi kuning. Nah, orangnya kan ke sini Ah. ke tempatnya yang dan nanti lah ke situ ke Aha. tempat sini menunjukkan ke tempat saya. Bahasa kompasnya lah. Menunjukkan tempat saya. Jadi orang yang sudah ke sini, cari. Karsono. Oh. Lalu tanya, oh, saya nggak ada ya nggak ada. Mau bilang ada, orang nggak ada. Suruh ngaku-ngaku dipaksanya, orang nggak ada. Enggak, kalau ada emangnya orang tadi mau apa? Mau dibeli? Mau dibeli. Waktu itu kan waktu zaman kerusuhan Sereng, Sampit. Belum. Sudah, yang waktu itu 99. 99-nya, yang ini kan saya ceritakan sampai panjang kan. Oh. Sampai 9. Itu dua itu barang, Pak. Mungkin kalau Bapak memiliki itu benar-benar asli 1M, mungkin ada yang beli. Besi kuning kasihkan saya, biar yang bulu perindu kasihkan orang lain 1M. Saya aja yang nggak yakin saya punya. Yang yakin malah orang. Namanya lagi ditembakin Mbak Kasijo. Orangnya masih ada ini yang sering nembak itu. Tembak mantul balik anunya pelurunya. Kalau sampai sarang langsung balik. Yang saya dengar kalau di sarang itu adanya bulu perindu, tapi kalau besi kuning itu di sarang tabuan tanah apa ya yang besar kayak bulu Ya, perindu. kalau orang Vespa. Jawa itu Bukan tabon Vespa, lebih besar lagi. Tawasuk yang ada nasional tawan Vespa. yang ada apa kuningnya itu nah kan itu tembus. Dia itu paling 5 ekor di dalam tapi kayak burung pipit. Ini yang Aku semalam disengat satu langsung masuk UGD. itu sangat tawon Di yang itu. oksigen langsung. Oksigen Oh. 2 liter. Masya Allah. Ini Pernah tadi. disekat itu? Iya, Iya, hanya untung. aja. Hanya aja. Anyar. Di mana? Di belakang rumah dia paring-paring itu nah. Oh iya itu di Masya Allah. puskesmas. Nah, akibat hobi macam-macam ya gitu. Kalau di sini memang makanan nggak anu bang. Di sini banyak benar kayak di ujung Curug 3 itu suara pesawat itu nyata itu. Suara pesawat jatuh
dicariin nggak ada barangnya. Tapi asal usulnya Banyak kita benar. berdua berempat sering melek mbeng itu dulunya kan ngaji lawan KPI. Kalau ngaji akhirnya sampai apa anu Kontrol. Enggak, dulu sampean kan ikut padepokan juga tuh. Pernah Itu, kan? apa itu? Pernah. Nah, itu dimainkan ke sana itu, ke gaib-gaib itu kan bisa lihat itu barangkali. Saya diberhentikan. kalau dulu ini Saya mahir di masalah Padepokan masalah itu malah justru dipecat saya. Loh, kok bisa? Karena keduluan tahu. Hah? Keduluan. Ya itu kisahnya orang bisa nabrak amarah suci, dia bisa terpental, saya nggak bisa terpental. Orang bisa melihat tasbihnya guru menjadi ular, saya nggak bisa melihat. Apa saja saking gobloknya, apa orang itu digobloki yang melihat? Gitu loh. Diberhentikan. Diberhentikan terlalu anu ya. Masa seorang pada bisa melihat saya nggak melihat? Tapi kan pernah juga ya mental-mental gitu sampean saya nonton dulu ya di sempat itu sampai kalau anu di tahap anu lah ketujuh pernah itu. Ya, Nah, itu kan cocok tuh lawan bidang hobi sampean dulu. memang dulu saya hobi. Kalau keliling kampung Abumbun mungkin salah satunya ya saya sama Pak Daryo sering bener keliling desa. Jadi malam itu ada yang saat ada jamnya yang kehidupan itu mati. Kalau bahasa anunya kayak Lailatul Qadar itu. Kampung sunyi total gitu kan. Kampung sunyi kayak nggak ada orang bunyi. Itu baru apa lama? Sebentar aja. Maksudnya waktunya tuh kapan lama udah? Ya waktunya. Waktu masih suka jalan-jalan. Waktu suka jalan-jalan. Sekarang nggak lagi. Ya kalau mau itu ya kita jalan-jalan. Enggak, sekarang masih suka nggak jalan-jalan? Nggak suka. Malas nggak tahan. udah kaya lah, malas udah cari-cari gitu. kada berhasil. Ada Enggak, tahan. apa yang pernah ditemukan hanya pengalaman seperti itu aja kah, atau ada menemukan benda atau apa petunjuk atau Yang jelas menemukan benda enggak. diperlihatkan aja ya? Tadi diperlihatkan ya kayak contoh kayak sinar di situ kan. Itu anu di kayak dibohongi aja waktu di pemasiran itu Kayak meletup intan. kayak intan itu sudah nyinar. Udah Tapi kalau kelihatan cahayanya? ditangkap di anu katakan di anu, pelawat di di mut Tetap jadi batu juga Itu malam juga. malam. Itu sering. Bener-bener aneh, biarlah hobi gitu. Dulu kan Tapi katanya kan ujar gurunya itu bacakan Salawat. ayat kursi 1000 kali, orang 4 itu dibagi jadi 250. pernah ngerjakan itu? Iya. Lampah. Lama sampai pagi itu baca Masya itu. Allah. Maksa. Memang. Dulu kan masih sunyi, listrik aja belum kayak sekarang. Nah, jadi orang Jadi 4 nyaman. baca ayat kursi Iya. 1000 kali dibagi 4, 250 250. sendiri-sendiri. Di mana itu juga, Pak? Di Sekitar situ. SMK situ sebelahnya. Dulu kan Tempatnya pas di SMK Bang. Dibacakan sudah ada kelihatan sinar-sinar itu. langsung. Tapi begitu diambil, ditelan, dia Pak ditaruh lidah kan baca selawat. Batu. Saya juga bingung itu. Apakah karena batunya yang diambil sinarnya minggir? Tidak tahu. Yang nyata sinar itu. Ditangkap ya sinarnya itu. Licin, Pak. Licin. Benar. Kata ibu saya itu licin, tapi kalau udah ditaruh di lidah nggak licin lagi, udah bisa diambil, dibacakan selawat. Tapi batu jadi. Tapi ya tetap sama. jadi Belum Baca rezeki berarti, intinya belum rezeki. Tapi Main-main aja. sebetulnya nggak mencari itu Bang waktu itu. Yang penting pengalaman, Pengalaman ya. aja. Kalau nggak kayak gitu nggak tahu. Kalau timnya Pak Daryo mau hendak mencari itu benar. Kalau saya enggak Bang. Jadi ceritanya gini, Pak. Ini cerita orang lah, kalau gali barang-barang seperti itu harus bersih hati. Kalau ada niat, saya kalau dapat ini saya mau kawin lagi. Wah, itu udah lepas niat, ketahuan sama Mbah Datunya. Nggak ada Bang waktu itu memang nggak ada macam-macam. Enggak ada pikiran. Cuman karena Untuk apa? katanya orang. Hah? Juga waktu pertama saya kan sering mendengar orang nangis, orang anu. Di waktu pertama datang tuh 93 itu. Tahun 93. Itu kan sepi masih. 93 apa 92, Pak? 93. Memang sering dengar itu. Sering mendengar. Ya arahnya di sekolah ini. Lagiannya ada Menangis. yang Saya kira kan anjing menggonggong enggak. Eh, Kalau anjing memang dulu banyak. Kan gonggongan anjing kan beda sama orang menangis. iya. Tentu. Sering bener. Nah kalau yang ya hampir 99-an lah, 98 tuh. Saya sering melihat yang di simpang 4 UI itu. Hah? Ada sekarang kan. Ah, yang- tahu. Itu kayak layar tancap itu terbang. Kayak rasanya lebar gitu. Kayak kain tuh nah. Kayak kain putih, Kain putih segi tapi empat, terbang. ha, terbang. Terbang. Apa menurut sampean? Nggak tahu saya.
Itu sering itu. Apa saya juga bingung, saya tanyakan orang nggak tahu juga apa itu. Nah, kampung kita ini artinya penuh misteri ya kan. Nggak tahu. Hartanya barongsai itu 305. Barong kayak yang Barong barong saya. sampean lihat kayak barong saya. Pak Tuslim. Atau Bisa saya ditanyain situ. sering. Nanti bisa nanyain Pokoknya Pak kalau Tuslim. mau nanyain barang-barangnya itu Pak Tuslim Pak Kasijo, tapi mau nggak Pak Kasijo? Kan Pak Tuslim jadi memang. itu orang-orang yang diberikan rezeki melihat Melihat aja. gaib mungkin lah. Betulnya gaib kan nggak bisa diceritakan, tapi melihat masalahnya jadi bukan gaib. Kalau memiliki itu memang rezeki bener-bener. Ini alhamdulillah artinya ada pengalaman. Nggak ada kalau dapat nggak dapat. Kalau dapat udah kaya ya. Banyak di sini. Cuma nggak rencana kepengen kaya gitu sih dulu. Cuma Asik ya kepengen asik daripada lah. begadangan. Suasana malamnya Pernah kayak nggak apa? menanyakan ke orang pinter itu dari mana sih barangnya atau barang gaib apa peninggalan zaman Belanda dulu? Kalau itu aslinya peninggalan Bang yang Intan sama Mas itu. Oh. Nggak, masalahnya itu nggak nyebar, itu berjalan. Oh, satu tumpukan gitu. Berjalan nih. Bukan anu. Cuman sudah katanya sih sudah ada yang jaga kan. Ya pastilah. Sudah ada yang jaga. Itu kalau masalah itu lama ya. Terakhir kapan suka terakhir hobi jalan itu malam-malam? Terakhir yang sudah mulai anu ya waktu Pak Kasudin Iya. kerampokan itu. Lagi pas Kasudin. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa ya? 2000-an ya? Hampir 50. Tahun 2000-an. Habis itu nggak suka lagi jalan-jalan. Masalah itu tuh. Saya masih jadi RT itu. Yang kita dituduh jadi maling. Jadi maling pas sana pakai orang masih kalau ini saya ceritakan aja biar orang tahu kan. Pas sana pakai orang pintar. Jadi malingnya nanti jam 3 ke sini orang 3. Oh. Jam 3 orang 3 pas kebetulan saya jam 3 ke situ pas orang 3 juga. Saya Pak Daryo Eko. Ya pas saya orang pintarnya itu menyambut Ada sesajen. ada sesajen banyak. Makanan basah. Aku bilang, loh, panganan birang-birang orang nana sing mangan. Yo ngono nek arep tak pangani no, tak makani. Makan. Pak Daryo jangan dimakan itu sesajen. Pagi-pagi ada yang mencari ke situ. Enggak. Nah, sampai ketemu siapa di sana? Ketemu siapa? Ketemu sama tuan rumahnya, sama orang yang jaga itu orang pintarnya. Ini sekarang sudah meninggal Orang orang. udah meninggal orangnya. Yang mendatangkan maling akan datang jam Malingnya, 3. malingnya jam 3 nih datang. Pas kebetulan sampean orang lagi tiga. jalan. Pas jam 3 orang 3 pas saya sana. Mungkin orang pintar bilang gini, nanti akan ada orang datang orang 3, tapi kan karena menanyakan urusan maling mungkin dia memprediksi akan datang orang 3 orang tapi belum tentu maling. Menurut lalu yang menerjemahkan maling, bukan gitulah. Jadi yang tuan rumahnya yang 3 pokoknya yang datang ya ini ya orangnya yang berbuat. Oh. Yang datang. Habis ketemu langsung ngobrol. Ya enggak, Diam-diaman. ini Pak Daryo jam 12 siangnya ya didatangin. Suruh kumpul ke sana. sakit perut kah anu tadi malam? Oh? Enggak, aku Dikiranya kita sudah kena jebakan itu. Pulangnya dari sana bingung lah. Bingung apa? Pulang ke rumah sendiri kok bingung aku itu. Jadi kita dijebakkan oleh Oh, makanan paham. itu. Makanan ini mungkin dimantrain biar yang makan itu sakit perut, terus perut. nggak bisa pulang. Iya. Apabila niat jahat mungkin lah berhubung yang datang bukan maling, orang kelaparan aja. Ya termakan nih Rokok Bogor makanannya. Super, rokok Bogor Super yang Super. itu sesajennya. Itu masih utuh. Dibuka sama Pak Daryo buat ngerokok. Bogor Supernya ini. Pisang. Kenapa ya? jajanan Kenapa pasar. orang pintar itu jadi tahu bahwa sampean yang makan? Ya waktu itu Ya, tahu. Oh, dia memang ditunggu kah? Ditunggu di situ. Ditungguin kayak ini nah. Jadi orang Ini pintarnya meja. sama yang Tuan rumah. tuan rumah. Jadi memang nunggu disiapkan makanan. Jadi pas datang orang Jendelanya dibuka, terus meja makanan itu banyak. itu di mana? Naruh di dalam rumah. Di dalam rumah, dapur, tapi jendelanya di dapur. dibuka. Loh, Pas di dapur ya Paknya. Iya. Kan Sampean dapurnya masuk rumah itu. Masuk, mau sudah kawan biasa kan. Lah Enggak, orangnya ada kelihatan lalu sampean masuk gitu. masuk lah bong Orangnya. RT. Sampean Saya kan ngejet RT, ada warga kehilangan masa Kalau enggak mungkin bilang masuk. makanan banyak kok nggak ada yang makan. Ya situ kalau mau. Ya tak makan nih. Tak makan apa yang Oh, ada saya tak kira makan. gini. Pas lagi kelaparan juga. Bukan saya kira gini disiapkan tapi orangnya ngintip. Enggak ya, memang ditunggu. Malam ini akan datang ke rumah orang 3. Ya orang yang kehilangan juga warga ya kenal banget. Juga yang orang pintarnya juga kenal banget. Kenal banget.
Jadi pintu dibuka, orangnya dudukan ngelihat itu masuk kayak lah. Tapi yang orang pinternya tiduran, nggak mau duduk. Nyanding makanan situ. Nggak mau ngobrolnya sambil tiduran aja. Oh, nggak melayani duduk. Udah dalam hati, inilah malingnya. Ini kena Awas deh. kejebak. Kalau pulang ini muter-muter ini. Ah, mudah-mudahan makan nanti biar sakit perut mungkin. Besoknya ditanyain, sakit perut lah jelas. Datangi Jadi ke malam teman. sakit Saya kan perut, Pak. diundang. Jadi Pulangnya kada bingung lah. Kada pulang ke rumah sendiri kok bingung. Gitu. Sampean nggak aneh ditanya gitu, ada apa sih gitu? Ya, enggak berpikir sih. Ya, enggak begitu ada. Terus sampean taunya bahwa itu orang pintar lagi nunggu sampean kenapa? Bukannya aku tahu ya setelah anakku ngaji di situ. Pak Taman aku diundang. Kiranya aku sudah tahu yang nyuri tempat Pak Kasrudin. Nah, sama kakakku disarati malam itu datang orang 3. Yang orang 3 ini aku bukan maling, aku langsung terserah kayak itu. tapi kembali ke barang gaib Pak. batu merah delima. Hmm. Itu memang yang kesini kan adik saya udah besar tuh, yang almarhum Sugiono itu. Masih ada sekarang. Itu adik saya ya bukannya saya memuji adik saya, emang dia bersih lah, bersih. Dia melihat di Masjid Al Muhajirin itu. Masih baru ini. Baru yang setelah Mbah ini, cuman sudah tahun 2000-an, 2000 berapa ya? Dia melihat. Itu pindah-pindah tempatnya apa? Itu sebelumnya posisinya di masjid itu. Masjid. Masalahnya masjid itu orang bahasa ini, orang sini kuyang apa ya? Kuyang pernah jatuh di Masjid Al Muhajirin tuh. Siapa yang lihat? Nabrak. Iya Pak imamnya, Pak si Muapit itu. Pak Muapit. Nabrak apa? Nabrak kaca. Astaga, kuyang. Iya. Merah. Itu dia Al Muhajirin itu. Masjid keramat juga itu lah. Bisa didatangi juga Pak Muapit. Kan kisahnya kayak apa nah? Ada kepala sapenya. Oh, dipakai tumbal kepala sapi. Pertama itu bikin masjidnya itu. Bikin masjidnya dulu. Di situ masjid sekarang apa masjid yang lama? Yang lama. Oh, yang lama. Loh, itu kan waktu bangun masjid nggak ada kita di sini, belum tahu lagi. Pada waktu. Sudah, kalau saya ada. Lo berarti itu duluan sampai tinggal sini baru dibangun masjid lah. Masjid. Oh, jadi belakangan tempat ibadah. Orangnya dulu datangan, orang masjidnya menyusul. Oh, gitu. Kan tahun 93 berarti. Setelah masjid jadi kan dai baru datang. Dainya pas Atibi lawan Pak siapa? Sini dulu. Hanifan dari Jawa Tengah. Satu lagi Si Nur Mubin, Pak Satibi. Satibi kan di sana. Si Roni, bapaknya Roni ya. Seru ya. Kalau di sini seru. Kamu kita kalau enggak yang sekarang nggak pernah lihat lagi. Apa pindah, apa mereka sembunyi, apa malas menampakkan diri menurut sampean? Tapi dirasa itu kan orang itu bisa dirasakan. Kayak sudah hambar nggak ada. Oh, nggak ada hambar, nggak ada tanda-tanda gitu lagi. Tanda-tanda. Nggak ada asik lagi yang dulu. Kada seasik dulu lagi. Asik nyerap pemirsa. Jadi kan masih belum ada distrik, jadi asiknya itu. Kalau di sini memang dulu wah enak benar. Di sini kan kalau di sini mamanya berangkat jam 12 sampai jam 3 aja sudah dapat tanda-tanda. Dapat hiburan udah lah. Hiburan Kayak angin, hujan, itu nggak basah kita kan. Sampean di sini umur berapa? Berarti sekitar tahun 93 tuh umur berapa sampean? 93 berapa ya? Sekarang sampean kelahiran berapa? 72. 21. Masih muda. Muda banget. Tapi udah seneng aja itu. Bapak sekitar 40-an waktu itu mungkin lah seusiaan kita. 59 aku lahir. 59. Anggap aja 60, 70, 80, 93. 33, masih 30 tahun lah. Masih 30-an, 20. Masih muda-muda. Jadi sekarang udah malas, sudah tua Pak lah. Pak, saya minta tunjukin kasturinya dekat ke sini. Bisa lah. Bekas kasturinya, kalau kasturinya udah. Oh, bekasnya. Oke. Nah, kita buktikan kalau Siapa tahu nanti. Ini ngarah ke kasturi yang ada sarang burung elangnya itu. Sarang burung elang yang ada katanya orang ada bulu perindunya, katanya juga. Nah, ini arah di situ kan ada makam keluarga itu. Ada makam juga. Ada makam tuanya di sebelah sana.
Yang makam tua itu dari Pak Arbain ya, keluarganya Pak Arbain. Oh, dari orang Bamban. Orang Bamban ini kan orang Bamban semua yang punya nih. Di sini kan diceritakan dulu ada Binjai segala. Ya, ini yang diceritakan kisahnya di sini dulu orang ya Abumbun lah. Nah, di Utuh halus jar. ya benar. Nah, posisi Itu mah kan tua berarti Pak lah. nah makam tuanya Sebelum ada Bumbun kan? nanti saya lihatkan makam tuanya. Nah, posisi kasturinya di sini. Ini. Gimana Pak? Ini kan anunya nih. Nah, sini kan bambu, ini kasturi. Ada 2 kasturi sini. 2 pohon kasturi besar. Karena ini digusur pakai alat kan, sudah raban semua. Nah, habis itu sepi, nggak ada tanda-tanda. Cuman yang masih terasa di situ. Nah, di sini saya tunjukkan ini makam orang veteran. Oh, makam kampung kadunya Ini kan kayu-kayu besarnya nih. Nah, ini ada kayu-kayu besar. Bisa. Orang sini tapi kayak baru ini. Astagfirullahaladzim, iya. banyak makam ternyata. Nah, ini makam keluarga, ini orang veteran. Makam baru apa makam lama ini Pak? Ini yang lama nih. Kalau ini yang baru-baru. Oh iya nisannya. Ini yang lama. Nisan kuno masih Pak lah. Iya. Astagfirullahaladzim. Yang kuno nih. Nah, ini. Kalau yang mau uji nyali silakan datang sini. Diizinin Pak RT lah. Laman aja. Nah, di sini ada makam keluarganya. Yang paling tua di sini. Masya Allah. Paling tua. Dia Pak ya. Misi datuk. Ini ada awas ya, ini paret nih. Waduh, bisa nggak tembus nih? Nggak ada lagi. Nggak tembus. Ada cuman nggak tembus. Wah, nggak usah Pak, kalau kejauhan. Ya nggak usah. Ahok dulu, awas. Jalannya sudah dianu. Tuh yang paling lama lah. Masih hutan itu udah ada makam itu. Masih hutan sudah ada makam itu? Sudah. Saya belum sudah ada. Kalau ini kan hanya raja nih. Nah, lokasi kasturinya di sana. Yang dulu ada sarang burung elangnya ditembak sama namanya Pak Kasijo itu enggak tembus. Berapa kali itu penasaran Pak Kasijo ada apa? Sama orang tiga sama Pak Daryo ini ya. Awalnya saya cuma ngikut-ngikut aja. Tapi yang dapat saya yang dapat burungnya. Dikasihkan lah. Nah, karena nggak ada yang bisa naik pohonnya. Oh, dinaiki juga akhirnya? Dinaikin. Pertama dinaikin Pak Rusdi. Katanya gatal. Gatal kan, garuk-garuk semua. Saya penasaran, mana gatal kan. Saya naikin karena saya nggak ada niat mau cari bulu perindu. Enggak, sarangnya nggak dibuka satu-satu, nggak diliatin gitu Pak sarangnya? Jadi sarangnya gini. Nah, saya praktekkan. Jadi dahan kan gini, sarangnya di sini. Posisi saya di sini. Nah, saya kan pakai bambu. Saya apa? Dijuruk deh apa ya? Kalau bahasa orang sini apa? Dijurak. Disodok lah dia. Disodok bahasa Indonesia. Disodok. Nah, kalau logika kan, merinding saya nih. Harusnya kan jatuhnya ke sini. Kenapa jatuhnya di kepala saya sarangnya? Langsung ambiar. Bapak ini? Ke saya yang ngambil. Burungnya? Iya. Burungnya langsung nempel di tangan. Di tangan sampai ya? Iya, burungnya itu burungnya masih bayi banget. Oh. Burungnya di tangan. Ini megang pohonnya, yang ini gini. Karena berat sarangnya, saya gini kan, tebutkan, udah hilang tamburan. Ini yang mencari di bawah. Sarangnya nggak ada lagi sudah. Padahal di situ saya lihat, saya lihat ada tikus, ada ular di sarang itu, bau benar. Makanan elang. Saya gini kan, ya tak hambur.
Nah di bawah sarang itu taruh karung bawa ke sungai. ya nggak tahu lah. Coba kalau ngomong tahu lah. kalau ngomong Pak Daryono ini ada bulu perindunya, mungkin saya hati-hati, nggak ada ngomong. Cuma dicari. Saya kan nggak tahu masalah kayak itu, tapi lama-lama tahu gitu. Nah burungnya itu saya pelihara. Sampai berapa tahun ini? Itu waktu pokoknya sampai besar lah, sudah bisa terbang balik. Waktu bayi itu saya traktor, saya bawa carikan kodok. Nah, Terus ke sawah bareng. kalau sudah jinak kan lepas kelahi sama elang yang Udah besar. lang alam. Oh. Kelahi tabrakan tarung, dia sudah banyak luka, pulang. Mau meninggal ya di depan saya meninggalnya. Sampai saya kubur. Berakhir pula ceritanya lah. Itu ramai kisah itu. Sampai kan dulu Burdahan kan aktif di sini. Di majelis Burdahan aja dibincangkan elang itu. Oh, elang misterius. Elang misterius. Pak Daryo, Pak. Tinggi benar terbangnya dulu. Tinggi. Besar. Tapi kalau sore bulik. Jinak sudah elangnya itu. Karena sering saya bawa, kemana-mana saya bawa. Kalau ke lahan saya bawa. Ya, mana capek bener dah kita ngobrol itu. Ngomong aja minta rokok. Nah ini merinding terus, cerita gini merinding. Oke. Pemirsa, mohon maaf sekian dulu. PR-nya capek jar. Rokoknya belum jar. Nanti rokoknya PRT. Nah, jadi penelusuran dan menunjukkan tempat yang kata-kata orang tadi saya udah tahu, cuma tidak berani juga mencari-carinya. Berdasarkan pengalamannya seperti itu, takut ya terjadi macam-macam lah, karena saya bukan ahlinya. Yang penting kita tahu tempatnya, tahu kisahnya. Nah, kira-kira sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak Pak RT, terima kasih Pak siapa? Pak Daryo. Terima kasih banyak Pak Daryo atas ceritanya. Nah, kapan-kapan kalau nemu lagi yang aneh-aneh cerita ke saya ya. Udah pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sisa-sisa pohon besar pemirsa sisa-sisa pohon besar baharinya. Nah, lumayan lah pemirsa baju jalanan melawan RT.